Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Semonogi. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya kembali akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian terkait dengan rekrutmen P3K di tahun 2021. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai ketentuan passing grade dan kisi-kisi P3K tahun 2021 atau materi-materi tes yang akan diujikan di P3K tahun 2021 nantinya. Baiklah, seperti apa ketentuan passing grade dan kisi-kisi untuk P3K di tahun ini? Pada teman-teman yang pertama kali menemukan channel ini atau yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar setiap kali saya mengupload berita tentang CASN maupun informasi bermanfaat lainnya, teman-teman pertama kali mendapatkan informasinya dan mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke informasi selengkapnya. Di sini saya memiliki file dari hasil rapat virtual Panselnas beberapa waktu yang lalu, di mana dalam hasil rapat virtual kemarin itu ada dibahas terkait dengan tes kompetensi yang akan diujikan oleh Panselnas nantinya kepada para calon pelamar atau P3K, calon P3K di tahun 2021. Yang pertama kita lihat di sini itu mengenai tes kompetensi atau kisi-kisi lah bisa dibilang di sini ya, karena tes kompetensi ini dijelaskan mengenai materi apa saja yang akan diujikan di P3K. Yang pertama itu ada kompetensi teknis, kemudian ada kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural dan kompetensi sosiokultural. Nah, satu lagi itu ada tes wawancara nantinya. Nah, di P3K ini itu sangat berbeda dengan CPNS, karena di CPNS itu sebelum ke SKB itu ada tes kemampuan dasar atau ke SKD terlebih dahulu. Nah, kalau untuk di P3K itu langsung ke SKB-nya, kompetensi bidangnya ya. Jadi ini membedakan antara CPNS dengan P3K. Nah, kita lihat lebih lanjut di sini, bisa kita lihat sama-sama untuk kompetensi teknis ini apa sebenarnya. Nah, kompetensi teknis ini itu pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kompetensi teknis ini itu berhubungan dengan jabatan yang teman-teman ingin lamar nantinya atau ingin diikuti tesnya nanti disesuaikan dengan bidang dari atau jabatan yang akan diambil. Itu adalah kompetensi teknis ya. Jelas ini pengertiannya mengenai kompetensi teknis. Kemudian untuk kompetensi manajerial. Nah, untuk kompetensi manajerial ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Dan hal ini terkait dengan seperti integritas, kerjasama, kemudian orientasi pada hasil, kemudian komunikasi, pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, kemudian pengambilan keputusan, kemudian mengelola perubahan. Jadi inilah yang nanti akan diujikan di dalam kompetensi manajerial untuk CP3K di tahun 2021. Inilah materi-materi yang berkaitan dengan hal ini akan diujikan di kompetensi manajerial nantinya. Kemudian yang ketiga itu ada kompetensi sosiokultural. Nah, untuk kompetensi sosiokultural ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi. Nah, di sini ada yang berhubungan dengan interaksi dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan yang pertama berarti ini yang soal-soal yang terkait nanti ya untuk di kompetensi sosiokultural itu seperti kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap konflik, kemudian pengendalian diri, kemudian ada empati. Jadi ini ada 5 poin penting yang harus teman-teman pahami atau bahkan teman-teman bahas soal sebanyak mungkin yang terkait dengan soal kompetensi sosiokultural ini. Jadi ini adalah materi rincian materi atau bisa dibilang kisi-kisi untuk P3K di tahun 2021 ini. Baiklah, kita lanjut terkait dengan materi tadi. Di sini saya juga memiliki
file yang berisi juga mengenai soalnya ya, jumlah soal. Nah, jumlah soal di sini nanti yang akan diujikan di tes P3K di tahun 2021 ini untuk kompetensi teknis, untuk jumlah soalnya itu ada 70 sampai 100 soal ya, ini jumlah soalnya. Kemudian untuk kompetensi manajerial itu jumlah soalnya itu 20 sampai 30 soal ya. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu sekitar 10 sampai 20 soal. Dan untuk tes wawancara itu berbasis komputer itu jumlah soalnya ada 10. Sedangkan untuk waktu pengerjaannya itu membutuhkan waktu untuk tes kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural itu diberi waktu dari 120 menit sampai 160 menit ya untuk ketiga tes kompetensi ini. Kemudian untuk tes wawancara itu hanya diberikan waktu 10 menit untuk satu soal. Jadi sekitar 1 menit lah untuk dikerjakan satu soal waktu maksimalnya. Kemudian untuk tipe soalnya, nah di sini untuk tipe soalnya dijelaskan untuk kompetensi teknis ini semuanya pilihan ganda itu berjumlah 5. Ya, jadi pilihan ganda itu ada A, B, C, D, dan E. Tapi di sini kemudian ada benar salah ya. Kemudian untuk kompetensi manajerial itu pilihan gandanya berjumlah 4, di mana nilainya itu 4, 3, 2, 1, dan 0 ya. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural sendiri itu pilihan ganda berjumlah 5, ini sama dengan kompetensi teknis, tetapi di sini nilainya itu 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian untuk tes wawancara itu pilihan ganda berjumlah 4, di mana nilainya ada 4, 3, 2, 1, dan 0. Jadi itulah tes kompetensi mulai dari jumlah soal, waktu pengerjaannya, kemudian tipe soal yang akan diterapkan nanti pada saat tahapan kompetensi untuk P3K di tahun 2021. Nah, untuk ketentuan passing grade-nya sendiri di sini kita bisa lihat untuk passing grade itu passing grade nilai kompetensi teknis ya. Untuk kompetensi teknis nantinya itu direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan oleh Panselnas. Nah, sedangkan untuk passing grade nilai penjumlahan kompetensi, kemudian manajerial, kemudian sosiokultural ini nanti ditentukan oleh Panselnas ya. Nah, kemudian untuk passing grade wawancara ini tidak ditentukan. Jadi tes wawancara ini tidak ditentukan passing grade-nya, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Jadi itulah tujuan dari tes wawancara itu ya, dilakukannya adanya tes wawancara. Nah, mengenai berapa passing grade yang akan digunakan atau ditetapkan nanti untuk P3K tahun 2021 ini belum ada informasi resminya dari Panselnas, jadi kita tunggu saja. Dalam waktu dekat ini yang teman-teman harus persiapkan pastinya itu terkait dengan pendaftaran ya. Terkait hal dengan pendaftaran saya sudah menginformasikan di video saya sebelumnya, silakan dilihat bagi teman-teman yang belum melihatnya. Di situ sudah saya jelaskan mengenai berkas dokumen dalam seleksi administrasi nantinya. Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan ketentuan passing grade dan kisi-kisi P3K di tahun 2021 ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2021. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Sekian dari Usman Nugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.